Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mardiatmo, spesialis radiologi. Saya adalah Direktur Utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Ingin memberikan pengertian pada saudara-saudara sekalian bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta ini adalah rumah sakit tipe B non pendidikan dengan jumlah tempat tidur 342 tempat tidur. Rumah sakit ini didirikan dan dimiliki oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surakarta. Sejak tahun 2011 saya ditunjuk menjadi Direktur Utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta ini. Pada saat itu yang menjadi pikiran di hati saya adalah bagaimana cara saya mengembangkan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta ini supaya semuanya bisa teratur dan terukur. Oleh karena itu, pada saat itu saya memutuskan bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta ini harus ada dasarnya untuk menjadi rumah sakit yang maju, menjadi rumah sakit Islami yang berkelas dunia. Maka pada saat itu, pada rapat direksi bersama dengan pemilik, maka Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta memutuskan bahwa yang menjadi dasar untuk berpijak majunya rumah sakit ini adalah akreditasi KARS. Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit. Setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit tersebut telah memenuhi standar-standar akreditasi. Adanya indikator-indikator kinerja yang jelas dan terukur memberikan gambaran yang terarah bagaimana kita mengevaluasi dan mengembangkan kinerja staf. Standar akreditasi memberikan tuntunan bagaimana rumah sakit mengelola sumber daya manusia secara profesional. Bersama-sama dengan komite medik, komite keperawatan dan komite tenaga kesehatan lainnya, kami berupaya untuk senantiasa mengoptimalkan kinerja staf dalam rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagaimana tujuan dilaksanakan akreditasi. Semua staf yang terlibat dalam asuhan pasien harus memiliki peran yang jelas. Hal ini ditentukan oleh kompetensi dan kewenangan, kredensial, sertifikasi, hukum dan regulasi, serta keterampilan individu, pengetahuan, pengalaman, kebijakan rumah sakit, atau uraian tugas dan wewenangnya. Sebagai apoteker di rumah sakit, kami sangat merasakan manfaat akreditasi di dalam pelayanan kefarmasian karena rumah sakit menjamin mutu, manfaat, keamanan, dan khasiat dari obat karena didapatkan dari jalur distribusi obat yang resmi. Kemudian obat dikelola di dalam rumah sakit sesuai standar peraturan Menteri Kesehatan yang telah ditetapkan, dan obat diberikan kepada pasien dengan pemberian pelayanan farmasi klinik oleh apoteker yang memaksimalkan outcome terapi dan meminimalkan risiko efek obat yang tidak diharapkan. Pencegahan dan pengendalian infeksi bertujuan untuk menjamin keselamatan pasien, petugas, serta semua yang berada di ruang lingkup rumah sakit. Dan tentunya ini merupakan budaya keselamatan, budaya mutu, dan budaya kerja yang harus dimiliki dan terus dilaksanakan oleh semua yang berkecimpung dalam pelayanan di rumah sakit, khususnya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Pencegahan dan pengendalian infeksi menjadi salah satu prioritas dalam standar akreditasi, sehingga dengan dilaksanakannya akreditasi rumah sakit akan mempermudah komite PPI dalam mencapai tujuan tersebut. Di rumah sakit kami saat ini ada 6 orang manajer pelayanan pasien. Manajer pelayanan pasien merupakan sosok penting dalam memberikan intervensi yang komprehensif dalam rangka peningkatan mutu keselamatan asuhan pasien, kendali biaya, pelayanan berfokus pada pasien atau patient center care, asuhan pasien terintegrasi, kontinuitas pelayanan, dan kepatuhan pasien, serta kepuasan pasien. Sesuai dengan standar akreditasi, kami melakukan manajemen pelayanan pasien dengan proses kolaboratif untuk asesmen perencanaan, fasilitas,
koordinasi pelayanan, evaluasi, advokasi, pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan komprehensif pasien dan keluarganya melalui komunikasi efektif dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal, sehingga memberikan hasil asuhan pasien yang bermutu dengan biaya efektif dan efisien. Sebagai perawat, saya merasakan manfaat dari akreditasi, terutama untuk proses sistem manajemen data terintegrasi. Manfaat tersebut antara lain, efisien waktu, untuk kedisiplinan pengumpulan data, bisa langsung termonitor oleh atasan secara langsung per hari karena sudah melalui sistem. Untuk pelaporan insiden, kita sudah tidak perlu takut ataupun was-was dalam melapor karena laporan terjaga oleh kerahasiaannya dan tidak ada sistem blaming ataupun punishment dari pimpinan. Semua proses asuhan yang diberikan sesuai dengan regulasi sehingga keselamatan pasien selalu menjadi prioritas pelayanan kami. Akreditasi mendorong rumah sakit menjamin perlindungan pasien, staf, keluarga, dan pengunjung dari bahaya kehilangan, tindak kerasan, kerusakan atau pengrusakan yang tidak bertanggung jawab. Upaya menciptakan lingkungan yang aman melalui pemberian identitas seluruh staf, pasien rawat inap, penunggu pasien, pengunjung di luar jam kunjung, dan penyewa lahan. Pembatasan pengunjung atau tamu memasuki area terbatas yang berisiko keamanan. Monitoring melalui CCTV pada area terbatas seperti ruang bayi, kamar operasi, ruang anak, ruang lanjut usia, atau keluarga yang rentan tidak dapat melindungi diri sendiri, dan area terpencil yang berisiko keamanan. Alhamdulillah manfaat dari akreditasi bagi rumah sakit sangat besar. Rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta menjadi rumah sakit aman bencana, di mana kami memiliki 4 parameter. Parameter yang pertama adalah rumah sakit tetap bisa melakukan pelayanan saat kondisi darurat bencana dengan mengaktifasi Incident Command System atau ICS. Parameter yang kedua, rumah sakit mempunyai SDM yang terlatih baik dari sisi manajemen resiko bencana maupun tim SAR yang terlatih. Parameter yang ketiga, rumah sakit mempunyai struktur, infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai untuk proses tanggap darurat saat terjadi bencana. Dan parameter yang keempat, rumah sakit mempunyai jaringan yang terintegrasi baik dengan internal Muhammadiyah ataupun dengan pemerintah yang terkait, seperti contoh dengan BPBD, Basarnas, TNI, Polri, Dishub, PLN, PDAM, dan lain sebagainya. Ini semua dalam rangka untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, pemerintah telah mencanangkan program nasional itu antara lain yang pertama adalah menurunkan angka kematian ibu dan anak serta meningkatkan angka kesehatan ibu dan anak, menurunkan angka kesakitan HIV/AIDS, menurunkan angka kesakitan tuberkulosis, pengendalian resistensi mikroba, serta pelayanan geriatri. Tentu saja program-program nasional ini akan berhasil dengan baik kalau didukung oleh pimpinan rumah sakit, sarana prasarana yang ada, dukungan dari staf yang ada, dan tentu saja terkait dengan regulasi yang ada sehingga program nasional ini berjalan dengan baik dan maksimal seperti yang kita harapkan semua. Dalam perjalanan rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta ini sudah 5 kali terakreditasi, diantaranya akreditasi paripurna 2 kali, yaitu pada tahun 2014 dan 2017, dan lulus akreditasi internasional pada 2020. Maka dengan demikian, maka kami tetap mengharapkan bahwa rumah sakit ini akan bisa maju dikawal dengan akreditasi. Maka kami lakukan akreditasi ini
sebaik-baiknya baik, sebenar-benarnya benar, selurus-lurusnya lurus. Maka dengan demikian, maka kita berharap bahwa rumah sakit ini akan semakin maju, semakin bermanfaat bagi masyarakat Kota Surakarta pada khususnya dan masyarakat Jawa Tengah dan Republik Indonesia pada umumnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.